Tidak terdengar Ibu Rindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya Bapak Ibu, pagi Bu. Pengajar kita hari ini sudah hadir. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan mendapatkan materi dari Ibu Sri Sumekar untuk memperlancar kegiatan. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk doanya. Silahkan Ketua kelas. Ketua kelas. Ya. Silahkan Bapak Ketua kelas. Dengar Pak suaranya. Halo? Halo? Apakah terdengar suaranya, teman-teman? Pelan, Pak. Masih pelan, Kak. Cek, cek. Sudah terdengar? Sedikit. Halo? Sudah? Apakah ada terkendala Pak Anam? Suaranya ya belum. Baik. Oke, kalau gitu saya ambil alih dulu ya Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini sudah hadir pengajarnya. Untuk waktu dan tempat, Ibu Sri Sumekar, kami persilahkan. Terima kasih Mas Arya. Suara saya Ya, terdengar sama-sama. Bapak Ibu sekalian? Terdengar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Arya selaku panitia di Pusdiklat, Bapak Ibu peserta diklat layanan angkatan ketiga. Ini saya lihat 40 orang ya Mas Arya ya, banyak sekali. Iya, Bu. Hadir semua, yang hadir baru 33 ya. Ya. Baik, alhamdulillah ini saya lihat ada dari Kalimantan komplit, dari Medan, dari Riau, dari Cirebon, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jogja, dan sebagainya. Alhamdulillah komplit semua. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan komplit juga dari jenis-jenis perpustakaan ya, ada sekolah, perguruan tinggi, dan sekalian izin share screen ya. Sudah kelihatan Pak Mas? Belum Ibu. Belum ya? Apa dari sebentar. Sini udah kelihatan sebentar. Apa dari belum udah kelihatan Mas ya? Belum. Sedang loading sebentar. Sudah Bapak Ibu, Mas Arya sudah kelihatan? Masih loading sepertinya Ibu. Oh. Mungkin dari Mas Arya mohon dibantu Mas.
Sebentar. Jaringan di lantai. Iya, Ya, iya. Ah. Sebentar. Sudah terlihat, Ibu. Oh, sudah ya? Ah. Baik. Mas agak lelet ini guys. Kelihatan Mas? Belum? Terlihat, Bu. Tapi nggak slideshow ya? Apa ini kayak? Belum, Bu. Ya, udah Mas Arya ya? Sudah, Bu. Baik. Ibu sekalian, pagi ini sesuai dengan jadwal kita akan berdiskusi tentang kebijakan layanan perpustakaan yang semoga ini bisa menjadi bahan Bapak Ibu sekalian dan melaksanakan tugas di perpustakaan. Baik, saya akan mulai dengan isu-isu strategis pada layanan publik Bapak Ibu sekalian ya, karena sebagai lembaga pelayan publik ada beberapa regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan tentang di bidang perpustakaan dan khususnya untuk sebagai pelayan publik. Kita semua ini adalah sebagai pelayan publik. Baik sekalian, ada beberapa regulasi, antara lain adalah menetapkan, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Saat ini masih berlaku Bapak Ibu sekalian ya, kalau modul masih tahun 2003, tetapi ini sudah ada perbaikan Bapak Ibu sekalian ya. Modul kita masih di Undang-Undang Nomor tahun 2003, kita sekarang sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sana disampaikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung, wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang digunakan. Tujuannya adalah sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing perpustakaan. Jadi Bapak sekalian, sebagai pelayan publik, kita tetap mengacu pada aturan dalam pelayanan publik bahwa setiap layanan harus ada standar layanan yang digunakan sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Kemudian Bapak sekalian, di sekarang ini juga ada peran pemerintah daerah sebetulnya sudah ditetapkan dalam regulasi dalam pengelolaan perpustakaan. Di Undang-Undang 43 Tahun 2007 Pasal 8 menjamin bahwa setiap daerah harus menyediakan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing. Ini yang sudah kita syukuri, sudah kita nikmati bersama bahwa sekarang sudah ada 164.610 perpustakaan di Indonesia yang dikembangkan oleh baik perpustakaan nasional maupun di daerah Bapak. Jadi Undang-Undang 43 Tahun 2007 Pasal 8 ini amanat ini sudah dijalankan. Meskipun dari segi kualitas dan kuantitas memang masih belum maksimal Bapak. Kita perlu terus melakukan pengembangan perpustakaan di daerah dengan baik dan sesuai dengan standar layanan. Kemudian juga isu strategis sekarang adanya transformasi layanan perpustakaan di era revolusi industri 4.0. Ini membawa dampak dalam model manajemen pelayanan, baik dari unsur-unsur berdaya pelayanan, kemudian kultur organisasi, sistem pelayanan, dan pemustaka yang kita layani Bapak sekalian. Perubahan teknologi ini sangat berdampak pada perkembangan layanan perpustakaan.
di era revolusi industri 4.0 ini kita ketahui bersama bahwa semua sudah Internet of Things ya Bapak Ibu ya. Kita sudah memberikan layanan yang secara online ya. Jadi kalau sekarang misalnya masih ada perpustakaan yang belum menerapkan layanan digitalnya, mungkin agak ketinggalan Bapak Ibu. Meskipun di dalam standar nasional perpustakaan belum maksimal dalam penerapan layanan online ini untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tujuan materi yang akan kita diskusikan bersama pagi ini adalah yang pertama adalah tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar Bapak Ibu sekalian, jadi dari materi ini diharapkan Bapak Ibu mendapatkan pemahaman, menjelaskan kebijakan institusional dalam layanan perpustakaan sesuai dengan regulasi. Tapi ada beberapa regulasi yang menetapkan bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus yang terkait dengan pengembangan layanan perpustakaan. Kemudian indikator keberhasilannya juga tentu saja Bapak Ibu diharapkan bisa memahami kebijakan institusional, bisa menjelaskan, memahami dan menerapkan kebijakan institusional dan memahami tentang pola-pola layanan, ya, baik secara digital maupun secara layanan di tempat, kemudian pemberdayaan perpustakaan dalam layanan perpustakaan. Ya. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang sebagai pelayanan publik bahwa perpustakaan tidak hanya memberikan layanan secara di lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian dan komunitas khusus, tapi juga memberdayakan masyarakat di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi kita pagi ini secara deskripsi singkatnya adalah terdiri atas pengetahuan tentang landasan institusional layanan perpustakaan, kemudian bagaimana pola layanannya, bagaimana pemberdayaan perpustakaannya, dan menggunakan metode pendekatan pembelajaran interaktif dengan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi mungkin ada, meskipun waktunya sampai 9.30, nanti diharapkan ada semacam diskusi di antara kita terkait dengan kebijakan layanan. Jadi materi pokok dan submateri pokok Bapak sekalian, yang pertama adalah kebijakan institusional layanan perpustakaan. Di sana akan dibahas submateri tentang dasar hukum, kemudian tugas pokok, kewenangan. Materi lainnya adalah pola layanan. Di sana akan dibahas tentang pemberdayaan, materi pola layanan dan pemberdayaan perpustakaan, akan dibahas pola layanan dan pemberdayaan perpustakaan, dan dikaitkan dengan layanan atau ekosistem digital. Dari segi kebijakan secara regulasi Bapak Ibu terkait dengan institusi perpustakaan dalam penerapan layanan perpustakaan, dasar hukum yang sudah ditetapkan undang-undang tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang perpustakaan, yang dimana disebutkan pasal 2. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, asas demokrasi, profesional, terbuka, terukur, dan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi, dengan berdirinya perpustakaan diharapkan masyarakat bisa belajar, masyarakat dari tingkat anak-anak ya sampai dengan dewasa, bahkan sepanjang hayatnya bisa belajar melalui layanan perpustakaan yang diselenggarakan. Kemudian di pasal 4, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka dan meningkatkan kebenaran baca, memperluas wawasan dan pengetahuan, dengan tujuan akhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Merupakan tujuan mulia dari perpustakaan ya. Terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama oleh layanan maksimal mungkin dan semua memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan
perpustakaan. Ini merupakan suatu hak dari masyarakat, semua mendapatkan hak yang sama. Maka saat ini sudah mulai dikembangkan untuk layanan disabilitas, ya, difabel, sehingga mengakomodir untuk masyarakat yang dapat kurang beruntung dalam fisik maupun dalam mentalnya. Kita juga menyediakan diharapkan adanya layanan untuk mereka yang kebutuhan khusus. Diamankan dalam pasal 5 ayat 1 tahun 2007 sudah diamankan. Jadi kalau sekarang sudah 13 tahun, 15 tahun sudah. Kemudian pasal 5 juga di ayat 2 disampaikan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terkekang bagi akibat dan faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Inilah gunanya Bapak Ibu sekalian menindaklanjuti amanat ini, maka diciptakan berbagai jenis perpustakaan keliling yang diharapkan bisa menjangkau baik berupa mobil perpustakaan keliling, kemudian motor perusahaan keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, terisolasi dan terbelakang. Kemudian juga diciptakan kapal-kapal perpustakaan keliling yang diharapkan bisa menjangkau untuk masyarakat yang di luar wilayah geografis. Banyak sekali komunitas-komunitas penggerak minat baca di masyarakat juga menciptakan berbagai taman baca dan perpustakaan keliling berbagai sarana itu. Kemudian pasal 5 ayat 3 menjelaskan bahwa masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, mental, dan intelektual dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Memang saat ini, jadi untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus tadi, selain diatur dalam pasal ayat 1 dan ayat 3, sampai saat ini memang belum semua perpustakaan menyelenggarakan layanan untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Dari segi sarana mungkin kita sudah menciptakan, ada yang sudah menciptakan untuk misalnya untuk mereka disediakan layanan untuk membantu untuk mereka yang cacat kaki misalnya, yang dengan menyediakan kursi roda, kemudian menyediakan sarana jalanan yang khusus untuk para penderita cacat tadi. Kemudian untuk yang tunanetra misalnya kita menyediakan koleksi-koleksi yang bisa dibaca oleh mereka yang tunanetra, dan yang untuk yang pendengaran ya biasanya diberikan koleksi berupa dengan menggunakan koleksi khusus untuk kurang pendengaran tadi. Ini adalah salah satu upaya untuk menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 yang secara lengkap sudah digariskan terkait dengan kebijakan-kebijakan pelayan publik. Kemudian masih di Undang-Undang 43 tahun 2003 disampaikan pada bab 5 pasal 14 secara rinci disampaikan ada kebijakan-kebijakan bahwa standar yang menggariskan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan perpustakaan. Jadi tujuan kita adalah memberikan layanan terbaik, layanan excellent ya Bapak Ibu dan ya, prima yang bisa sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang kita layani dari berbagai kalangan. Tentu saja ini merupakan suatu upaya yang perlu diperjuangkan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tidak semua perpustakaan bisa memberikan layanan semaksimal mungkin terkait dengan tersebut, tapi ada juga makanya kita memberikan akreditasi atau penghargaan bagi perpustakaan-perpustakaan yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan maupun standar dalam layanan perpustakaan. Kemudian setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan dan standar nasional perpustakaan. Jadi Bapak Ibu
secara rinci di PP nomor 24 tahun 2014 telah dijabarkan ada 6 standar nasional perpustakaan terkait dengan layanan, yaitu standar koleksi, kemudian standar layanan, standar pengelolaan perpustakaan, dan sarana dan prasarana perpustakaan. Jadi ini yang perlu kita bersama, setiap perpustakaan sebaiknya menerapkan tata kelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kemudian setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau kita lihat di era-era sebelumnya, kita mulai dengan belum semua perpustakaan ini menerapkan kemajuan teknologi informasi komunikasi, misalnya untuk otomasi perpustakaan, ya. Jadi semua perpustakaan perlu menerapkan sistem terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian layanan perpustakaan yang dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan. Jadi ini dimaksudkan adalah memanfaatkan semua sumber daya perpustakaan yang sudah kita adakan, misalnya koleksi, kemudian sarana prasarana yang sudah ada, dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan. Kemudian layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional untuk melakukan pelayanan kepada perpustakaan. Kalau di ayat 2, tata caranya juga disesuaikan, kemudian optimalisasi layanan kepada perpustakaan disesuaikan dengan standar nasional perpustakaan. Kemudian layanan perpustakaan diwujudkan melalui kerjasama perpustakaan, jadi tidak ada perpustakaan yang bisa berdiri sendiri. Perpustakaan besar seperti Library Congress dan masih melakukan kerjasama dengan antar perpustakaan. Jadi diharapkan sudah dimandatkan dalam undang-undang bahwa semua perpustakaan harus menyelenggarakan kerjasama perpustakaan. Kemudian layanan perpustakaan dilaksanakan melalui jejaring perpustakaan, ya. Ini merupakan satu amanat penting yang disampaikan dalam pasal 14 Undang-Undang 43 tahun 2000. Bapak sekalian, kita masuk dengan apa itu kebijakan layanan perpustakaan. Kita mulai dengan kebijakan dulu. Kebijakan ini merupakan rumusan atau kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, untuk mengantisipasi isu-isu strategis yang tadi kita sampaikan. Ada kriteria dalam pemberian layanan publik, kemudian ada peran pemerintah daerah, kemudian ada transformasi perpustakaan terkait dengan pengembangan teknologi informasi. Ini kemudian dilakukan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Jadi dengan kebijakan ini, Bapak sekalian, diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman, wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan tadi, rencana kerja tadi, untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, konkret, dan operasional. Ini merupakan syarat strategi, Bapak Ibu, ya. Kemudian mengarahkan pemilihan kegiatan dan program prioritas yang menjadi lebih tepat, lebih rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberhasilan untuk mencapai sasaran tadi. Kebijakan ini sangat penting akan pengembangan pencapaian tujuan dari organisasi maupun seperti perpustakaan. Kalau kita definisikan bahwa kebijakan layanan perpustakaan tentu saja rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja mencapai tujuan dan sasaran dalam layanan perpustakaan, tentu saja harus mengantisipasi isu-isu strategis dan dilaksanakan secara bertahap dan dijabarkan dalam strategi layanan. Apa itu strategi layanan? Bapak sekalian lihat bahwa teknik strategi layanan ini merupakan teknik yang digunakan untuk penjabaran kebijakan melalui program-program yang
diselenggarakan, direncanakan sebagai prioritas layanan perpustakaan untuk mencapai sasaran kita, yaitu menuju layanan prima perpustakaan, layanan yang terbaik untuk perpustakaan dan untuk masyarakat yang bertanggung. Sekalian saya sampaikan bagaimana siklus kebijakan pola layanan perpustakaan. Pertama-tama kita menetapkan semua kebijakan mengacu pada visi dan misi perpustakaan tersebut. Pasti semua perpustakaan punya visi dan misi. Mau kemana perpustakaan ini mau dibawa. Kemudian juga mengacu pada fungsi perpustakaan secara umum. Mungkin kita bisa ketahui bersama bahwa fungsi perusahaan adalah sebagai fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi layanan, fungsi pendidikan jejaring dan sebagainya. Kemudian mengetahui tujuan dan sasaran dari visi misi, kemudian apa itu fungsinya, kemudian tujuan dan sasaran perpustakaan, kita menetapkan kebijakan melalui penetapan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan layanan. Kita masuk ke materi, Bapak Ibu. Bocor ya. Kemudian dari kebijakan ini, apa saja kebijakan yang kita susun? Harusnya ada kebijakan teknis layanan, bagaimana administrasinya, bagaimana sistemnya, penyelenggaraannya, bagaimana kebijakan kepada pemustaka, tata tertib dan sebagainya. Kemudian kita tetapkan juga kebijakan umumnya. Kebijakan umum sebagai lembaga pelayan publik, jadi kita harus menetapkan kebijakan umum secara rinci terkait dengan tentu saja mengacu pada fungsi-fungsi perpustakaan yang sudah kita tetapkan. Kemudian juga mengimplementasikan manajemen layanan perpustakaan mulai dari perencanaan dan sampai evaluasinya, Bapak Ibu ya, pengorganisasian, kemudian planningnya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti harus ada evaluasi. Mungkin bisa kita lihat dari survei yang kita lakukan untuk pemustaka, bagaimana apakah kita pemustaka yang kita layani puas terhadap pelayanan kita. Ini merupakan syarat minimal, syarat bahwa layan prima adalah dengan indikator kepuasan para pemustaka tentang layanan yang kita berikan kepada pemustaka. Kemudian dari kebijakan tadi kita tetapkan strategi layanan. Strategi ini terkait dengan mewujudkan bagaimana pengembangan koleksi perpustakaannya melalui akuisisi, melalui inventarisasi, kemudian bagaimana koleksi dikembangkan, koleksi yang ada sekarang apa saja bahannya tercetak, apakah harus ada koleksi yang terekam, atau koleksi multimedia, koleksi digital dan sebagainya, ini disampaikan dalam strategi layanan. Kemudian jenis layanan yang kita gunakan, apakah kita menggunakan layanan hanya layanan informasi, layanan sirkulasi, layanan reference, atau ada layanan extension ya yang kita berikan kepada masyarakat, ya. Apakah ada layanan digital dan sebagainya, ini disampaikan dalam strategi layanan. Kemudian juga tentang sarana layanannya, bagaimana strategi dalam pengembangannya, tentu saja dengan melihat kondisi yang ada sekarang, adanya apa sarananya, terus bagaimana pengembangannya, disesuaikan dengan sistem yang kita gunakan, ya, terbuka, sistem tertutup, atau menggunakan gabungan ya, ada sistem layanan yang kita gunakan terbuka, artinya pengunjung bisa langsung mendapatkan layanan yang kita berikan, mencari koleksi sendiri, kemudian bisa membawa pulang koleksinya sendiri, meminjam dan kemudian berbagai kegiatan ini. Atau dengan sistem layanan tertutup, artinya bahwa semuanya dilayani, tidak pengunjung tidak bisa mengambil koleksi sendiri, tetapi diambil pustakawan, kemudian tidak ada layanan sirkulasi, yang ada layanan referensi misalnya. Kemudian kita juga mengembangkan strategi layanan untuk tenaganya.
Jalan dengan perkembangan teknologi, tentu saja tenaga layanan perpustakaan juga harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan pemustaka yang kita layani. Jangan sampai seperti kondisi saat ini, satu orang tenaga pustakawan kalau berdasarkan survei itu melayani 9 orang. Ini sangat luar biasa dan ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana tenaga layanan itu selain kualitas dan juga kuantitasnya kita penuhi dulu agar semua masyarakat bisa mendapat bantuan dari tenaga layanan atau pustakawan yang ada sekarang ini. Dan penyelenggaraan layanan tentu saja harus dibuatkan strategi secara baik, ya, layanan diselenggarakan dengan baik, dan bagaimana pengelolaannya agar layanan perpustakaan ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Dan tentu saja harus mencari bagaimana strategi mendapatkan anggaran tadi. Dari strategi ini Bapak Ibu sekalian kita jabarkan dalam program-program dan kegiatan perpustakaan, ya, untuk mencapai layanan perpustakaan yang prima. Sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana siklus kebijakan layanan di. Sekarang kita melihat bagaimana kedudukan dan fungsi perpustakaan sendiri. Perpustakaan berdudukan sebagai lembaga pelayan publik. Artinya kita sebagai pelayan masyarakat, Bapak Ibu, yang memberikan layanan berupa informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa berguna untuk masyarakat, baik untuk pendidikan, kemudian penelitian, informasi, bahkan untuk rekreasi juga kita sebagai lembaga pelayan publik harus memberikan semua kebutuhan itu kepada masyarakat atau pemustaka yang kita layani. Kemudian perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, bagaimana diatur dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana disampaikan bahwa ini terkait dengan pelaksanaan fungsi pendidikan, ya, dalam perpustakaan ini. Tentu saja dengan adanya informasi dan pengetahuan yang kita kelola, kita berikan kepada masyarakat, diharapkan bisa mendukung kegiatan pendidikan secara nasional. Kemudian perpustakaan sebenarnya merupakan pusat sumber informasi, pusat ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan budayaan. Ini bisa kita lihat selain dari koleksi yang kita layankan, kita sampaikan kepada masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat, juga dari program-program yang kita sampaikan. Bagaimana informasi yang ada di perpustakaan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kita juga memberi sebagai pusat kesenian. Diharapkan program-program dalam perpustakaan ini juga memberikan bantuan atau mengakomodir khususnya di perpustakaan sekolah juga bisa, bagaimana kesenian itu juga bisa diterapkan atau diberikan layanan kepada perpustakaan, misalnya dengan program seni tari, misalnya pemberian literasi tentang bimbingan atau kursus tentang seni tari di perpustakaan. Kemudian kebudayaan juga kita lakukan untuk dalam program-program yang kita selenggarakan di perpustakaan. Kemudian perpustakaan juga merupakan bagian dari masyarakat dunia yang ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini pernah disampaikan dalam deklarasi World Summit of Information Society pada tanggal 12 Desember 2003. Jadi ada kedudukan dan fungsi perpustakaan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi perlu kita sikapi bersama dengan berbagai kebijakan yang kita susun sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan ini benar-benar sesuai dengan apa yang digariskan atau distandarkan. Sekalian, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan layanan perpustakaan. Yang pertama tentu saja harus ada koleksinya, Bapak Ibu. Tapi komponen ini tidak
tidak bisa lepas satu sama lain, harus terikat, harus lima-limanya harus ada. Jadi lain perpustakaan itu yang pertama harus ada koleksinya, baik tercetak, terekam, multimedia, elektronik. Koleksi tersebut harus diolah, ya, katalog, diklasifikasi, dengan tujuan agar pemustaka bisa mencari sesuai dengan ilmu yang kita berikan. Ya. Jadi agar pemustaka ini bisa secara mudah mencari koleksi atau informasi yang dicari dengan melalui pengolahan koleksi yang kita miliki. Jadi bedanya dengan toko buku, kalau toko buku misalnya hanya tapi kita sampai ke rigid ke klasifikasi. Gitu. Kemudian juga dirawat, koleksi kita harus dirawat, ya. Bersihkan raknya, kemudian secara rutin dilakukan irigasi, kemudian secara dilakukan perbaikan untuk koleksi yang rusak dan sebagainya. Jadi tidak hanya didiamkan satu bahwa dia ditaruh di tempat, ada pengunjung syukur, tidak ada pengunjung dan biarin aja nganggur. Kemudian dihitung juga, jadi kita perlu melakukan stock of none, Bapak Ibu, atau menghitung koleksi kita. Apakah koleksi kita ini ada yang hilang, ada yang apakah ada yang perlu ditambah di bagian subjek khusus misalnya. Jadi dihitung agar untuk mendapat statistik ya, apakah koleksi yang kita miliki ini sesuai dengan jumlah pemustaka yang kita layani. Apakah koleksi ini juga dievaluasi, mana koleksi yang tidak pernah dibaca atau subjek-subjek apa yang sering dibaca itu digunakan dalam pengembangan koleksinya. Kemudian juga disiangi, maksudnya dilakukan weeding Bapak Ibu. Jadi ada proses karena sarana prasarana kita juga sangat terbatas, misalnya kita perlu melakukan penyiapan untuk koleksi-koleksi khusus yang memang sudah misalnya tahun terbitnya sudah kadaluarsa, sudah ada ilmu baru. Itu dicabut atau dari rak dan perlu dikembangkan, kemudian dilestarikan. Dilestarikan ini tentu saja tidak hanya misalnya dirawat, dikonservasi, tapi juga dialimediakan sehingga informasi yang ada itu bisa digunakan selama mungkin. Dialimediakan dalam bentuk digital, dalam bentuk mikrofilm dan sebagainya. Dan disebarluaskan atau didiseminasikan. Tentu saja ini sangat penting, Bapak Ibu. Bedanya dengan kebijakan lama bahwa koleksi itu cukup taruh di tempat, tidak ada upaya untuk melakukan peningkatan dalam pemanfaatan koleksi. Tapi sekarang sudah ada ilmu-ilmu baru yang melakukan tujuannya mendiseminasikan atau menyebarluaskan informasi atau koleksi yang kita punya melalui berbagai cara. Misalnya membuat abstrak, ya, membuat kemas ulang informasi sehingga koleksi kita bisa semakin dimengerti oleh pemustaka dan memberikan kesempatan atau menarik pemustaka untuk membaca lebih lanjut tentang koleksi yang kita miliki. Kemudian juga ditata dengan baik, ini merupakan shelving ya, harus kita lakukan setiap hari, setiap saat agar koleksinya bisa dilihat dengan menarik dan tertata dengan rapi. Kemudian harus ada sarana dan prasarana lain. Ini adalah fasilitas ruang baca ya. Ruang baca yang kita lihat ada meja baca, kursi baca, rak buku, rak multimedia dan sebagainya. Dan tentu saja ada fasilitas lain, tentu saja terkait dengan kenyamanan, ya, keamanan, juga ruang baca yang disediakan itu sangat nyaman ya, sangat menarik untuk digunakan oleh pemustaka sehingga pemustaka ini bisa lebih ya, menggunakan koleksi yang kita lebih banyak membaca di perpustakaan karena fasilitasnya sangat tertata dan diperhatikan dengan baik. Kemudian fasilitas umum ini harus kita sediakan Bapak Ibu ya, misalnya sarana parkir, kemudian sarana toilet, ya. Dan jangan sampai
pemustaka pulang karena tidak ada harus toilet ya Bapak Ibu, jadi kita sediakan. Dan kalau ada dengan adanya musola, ya, ruang ibadah dan lainnya, bahkan sekarang ada ruangan khusus laktasi ya Bapak Ibu ya, yang misalnya menemani putranya untuk perpustakaan kan ruang laktasi untuk dan ASI bagi putra-putrinya sehingga mereka tidak harus pulang dan karena tidak ada fasilitas yang kita sediakan. Kemudian sarana akses tentu saja di era sekarang ini harus ada kita sediakan ya, misalnya jaringan internet. Saja ada sarana TIK-nya, kemudian sarana penyimpanannya, koleksi kita juga kita gunakan, dan sarana pemeliharaan koleksi. Ini sangat penting Bapak Ibu yang sangat kadang-kadang diabaikan oleh perpustakaan. Sarana penyimpanan dan pemeliharaan koleksi ini harus sesuai dengan standar agar koleksi kita tidak cepat rusak dan terjamin dari segi keamanannya. Kemudian tenaga layanan, tentu saja selain koleksi, sarana juga harus tenaga layanan. Merupakan komponen pokok yang dari pustakawan dan tenaga teknis lainnya. Nah, sekarang ini masih diberi selain pustakawan, juga kita memberikan tenaga teknis lainnya, misalnya di era teknologi sekarang ini tenaga teknis lainnya seperti perawatan komputer atau tenaga yang dari multimedia kita perlukan untuk membantu dalam pengemasan informasi terkait dengan pengembangan teknologi informasi. Kemudian untuk anggaran bisa dilakukan misalnya melalui APBN ya, perpustakaan di lembaga-lembaga pemerintah, kemudian APBD di daerah, kemudian kita juga bisa dari komunitas ya, untuk taman-taman baca, kemudian yayasan ya untuk bagi sekolah-sekolah swasta ya, kemudian perguruan tinggi swasta biasanya yayasan kita perlukan untuk anggaran ini. Kemudian CSR ya, corporate social responsible, kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta misalnya atau lembaga pemerintah yang mempunyai memang wajib menyelenggarakan CSR ya. Jadi kita bekerja sama dengan bank misalnya, perusahaan untuk mengembangkan layanan perpustakaan kita. Kemudian harus ada program dan kegiatan layanan. Jadi kita tidak hanya menyediakan koleksi, tapi perlu kita lakukan berbagai kegiatan dan program, misalnya promosi, bahwa kita perlu melakukan promosi agar untuk menarik masyarakat menggunakan dan memanfaatkan layanan perpustakaan yang kita sediakan, kemudian melakukan diseminasi informasi, kemas ulang informasi, peningkatan budaya baca, kemudian literasi, sosialisasi, penetapan jenis layanan, pengembangan koleksi, pelestarian koleksi, keamanan koleksi, dan fasilitas kenyamanan, kemudahan akses, dan penguatan fungsi perpustakaan ini merupakan program-program yang harus disediakan atau diselenggarakan oleh perpustakaan sehingga perpustakaan ini terus hidup berkelanjutan dan terus aktif dan tidak mubazir untuk masyarakat di sekitarnya, jadi bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa perpustakaan harus menerapkan standar layanan. Jadi ada 6 prinsip Bapak Ibu ya untuk penerapan standar layanan perpustakaan. Yang pertama adalah sederhana. Jadi diharapkan standar pelayanan yang kita siapkan itu mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah dibuat dan dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Ini merupakan standar. Jadi kalau kita membuat misalnya tata tertib layanan ya, yang rumit, yang berbelit-belit, kita akan sangat tidak disukai oleh pemustaka. Misalnya kita mau membaca Anda harus minta izin ke kepala perpustakaan dan sebagainya. Kita cari yang mudah. Kemudian partisipatif. Ini melibatkan masyarakat dan yang terkait untuk membahas bersama dan memberatkan keselarasan atas dasar komitmen atas hasil kesepakatan. Jadi
semua tim ya, semua personal dalam layanan perpustakaan ini harus bekerja bersama-sama, menetapkan bersama pedoman standar bersama, jadi kesepakatan bersama, ini loh sistem yang akan kita gunakan, ini loh jenis koleksi yang akan kita gunakan, jangan hanya diputuskan oleh pimpinan, tapi semua tim dalam layanan harus paham dan harus tahu, harus peduli dan harus tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Kemudian akuntabel, jadi hal-hal yang diatur dalam standar harus dilaksanakan, dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Ini merupakan salah satu prinsip dalam standar ini. Kemudian berkelanjutan, saja harus dilakukan terus-menerus. Kemudian dievaluasi melalui survei-survei tadi yang kita lakukan, Bapak Ibu ya. Survei kebutuhan informasi, survei kepuasan pustaka, kemudian survei pemanfaatannya, survei untuk bagaimana penggunaan sarana prasarana yang kita miliki, apakah digunakan atau tidak oleh pustaka, kalau tidak digunakan kenapa, kalau digunakan apakah sudah cukup, apakah masih kurang, dan sebagainya. Dan transparansi, ini merupakan standar sekarang dalam reformasi birokrasi mensyaratkan bahwa standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses masyarakat, tidak membedakan ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semua aturan lain perpustakaan tidak ada yang ditutupi, tetapi terbuka dan bisa dimengerti oleh semua perpustakaan dan masyarakat yang kita layani. Kemudian keadilan, ini juga menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, perbedaan kapabilitas fisik dan mental, ini seperti tadi disyaratkan dalam pasal-pasal 5 ayat 3, 1, 2, 3. Jadi kita tidak membeda-bedakan, ada yang melarang perpustakaan nggak boleh pakai sendal gitu ya, masuk petani nggak boleh masuk ke perpustakaan, atau tukang becak nggak boleh masuk ke perpustakaan, yang cacat tidak boleh, dan semuanya harus bersifat adil Bapak Ibu ya. Ini merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam penerapan standar layanan. Bapak sekalian, kita masuk sekarang dalam strategi pengembangan layanan perpustakaan. Kalau kita lihat strategi layanan ini, kita harus mencari sasaran pokok bahwa perpustakaan ini, layanan perpustakaan ini merata di masyarakat, sehingga tadi semua masyarakat bisa memperoleh layanan yang diselenggarakan, bisa menikmati, bisa menggunakan, bisa ikut terlibat dalam mendapat fasilitas yang sama dari perpustakaan yang layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian strategi dan kemudahan dan kecepatan akses informasi dan pengetahuan ini harus kita ciptakan. Harus ada strategi bagaimana perpustakaan itu bisa mudah dan cepat dalam akses informasi dan dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi ini harus ada beberapa program yang harus kita ciptakan agar strategi ini bisa dilaksanakan oleh perpustakaan. Kemudian kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan ini juga harus kita selalu evaluasi sehingga kuantitas dan kualitas koleksi ini jalan dengan kebutuhan informasi perpustakaan dan masyarakat. Kemudian strategi dalam diversifikasi dan pemanfaatan layanan perpustakaan secara inklusif. Jadi tadi pada strategi ini berarti kita harus menciptakan program-program yang bisa menjangkau aktivitas masyarakat. Tentu saja ini ditargetkan ya, kalau Bapak Ibu dalam rencana strategis, barangkali kalau belum bisa tahun depan, bisa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan baru bisa memberikan layanan diversifikasi dan memanfaatkan layanan perusahaan secara inklusif ya. Kita jangkau, kita berikan terbaik untuk masyarakat dan perpustakaan. Kemudian kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan misalnya harus kita evaluasi terus. Jangan sampai karena kekurangan tenaga sehingga perpustakaan tidak terlayani dengan baik. Kemudian dari segi kualitas ternyata
pustakawannya ditanya nggak tahu terus gitu ya, karena mereka memang nggak, karena kualitasnya kurang ya. Jadi ditanya misalnya, karena kita sebagai konsultan juga bagi pemustaka kita. Jadi diharapkan ada terus-menerus melakukan bimbingan, kemudian melakukan peningkatan pendidikan ya, bagi tenaga perpustakaan yang ada di perpustakaan tersebut. Indikator keberhasilannya adalah indikator indeks ketebaran membaca masyarakat yang kita capai Bapak Ibu. Harapan dengan adanya strategi yang kita sampaikan ini bisa meningkatkan indeks ketebaran membaca, kemudian indeks literasi, kemudian standar ya, presentasi perpustakaan yang menerapkan layanan perpustakaan sesuai standar, dan indeks kepuasan pemustaka ya, merupakan indikator keberhasilan yang perlu kita raih bersama. Dengan adanya strategi tadi diharapkan akan tercapai indeks yang luar biasa ya. Seperti kita ketahui bahwa indeks minat baca kita memang masih agak rendah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat upaya-upaya kita yang lakukan sebagai lembaga pembina di perusahaan nasional juga telah melakukan setiap tahun melakukan survei dan ada peningkatan Bapak Ibu. Indeks kegemaran budaya masyarakat kita masih dalam taraf sedang Bapak Ibu, dan itu terus kita pacu dengan berbagai program dan strategi sehingga indeks perpustakaan ini, indeks kegemaran membaca dan indeks literasi kita juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian indeks kepuasan pemustaka ini tentu saja harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di perpustakaan dengan melakukan survei setiap tahun, bisa melalui survei sederhana, misalnya apakah dengan memberikan emoti ya, emoticon misalnya, layan bagaimana layan hari ini, kita memberikan senyum dan sebagainya. Ini merupakan salah satu mencari solusi dalam meningkatkan indeks kepuasan. Ini adalah ilustrasi kegiatan kampanye membaca Bapak Ibu ya. Kan ada beberapa upaya pemerintah daerah dan perpustakaan nasional untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca tadi melalui kampanye membaca ya. Sekarang juga ada duta baca daerah, provinsi di kabupaten kota, duta literasi. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks literasi dan budaya membaca di daerah. Ini adalah tadi disertifikasi layanan ya, ini perluasan layanan perpustakaan dari banyak, ada perpustakaan terapung ya, perpustakaan demo ya, dan perpustakaan budaya yang merupakan salah satu bentuk bahwa kepedulian masyarakat bahwa perpustakaan bisa menjangkau di semua wilayah manapun melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan perpustakaan masyarakat dengan berbagai sarana. Sekalian kita lihat bagaimana formulasi indeks literasi masyarakat kita. Jadi, kalau kita ingin meraih indeks literasi masyarakat yang benar, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemertaan layanan perpustakaan. Kan ada harus memenuhi semua secara adil, kemudian semua dapat merata dalam memberikan layanan. Kemudian ketercukupan koleksi, ada standar koleksi perpustakaan dalam standar nasional perpustakaan ya. Kalau perpustakaan umum misalnya 5.000 eksemplar ya, minimal koleksinya, kemudian perpustakaan sekolah 1.000 eksemplar, perguruan tinggi 2.500. Ini harus dipenuhi. Kemudian ketercukupan tenaga perpustakaan, kemudian tingkat kunjungan masyarakat per hari. Jumlah perpustakaan berstandar nasional perpustakaan ini tentu saja dicakup dalam berapa perpustakaan yang sudah mendapat akreditasi A, B, dan C, dan sebagainya. Dan ini menjadi tolak ukur dalam penilaian indeks literasi masyarakat. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan ini merupakan unsur-unsur dalam penetapan indeks literasi masyarakat. Bagaimana mengukurnya, Bapak Ibu? Jadi aspek variabel yang kita unsur-unsur tadi kita hitung dari PLM 1 sampai 7 ini kita
bagi aspek masyarakat dari jumlah penduduk ya, kali 100. Dan saat ini di tahun 2022 indeks literasi masyarakat kita ada di 10,12%. Sekitar 10,12% masyarakat Indonesia yang berliterasi ya. Bagi sekalian, terkait dengan transformasi tadi, adanya transformasi layanan, zaman semakin berubah, Bapak Ibu. Perusahaan sekarang kita sudah menggunakan TIK, sehingga membuka jalan baru untuk pelayanan yang lebih baik di lingkungan digital. Baru ditemukan sehingga perusahaan bisa beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Dalam kaitan dengan ini, maka paradigma ini merubah ekosistem perpustakaan. Fungsi perpustakaan diadaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan layanan. Jadi fungsinya masih sama, rekreasi, fungsi pendidikan, tapi dengan diadaptasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi bisa diakses secara online, misalnya fungsi pendidikan bisa memberikan sarana-sarana panduan secara online, ya. Sehingga masyarakat tidak perlu ke perpustakaan, tapi bisa datang dari rumah bisa mengakses semua aktivitas di perpustakaan. Kemudian manajemen perpustakaan juga melakukan perombakan, inovasi komponen sumber daya perpustakaan dari sarana layanannya yang dulu tidak ada jaringan internetnya disediakan wifi gratis, dan disediakan komputer atau laptop untuk mengakses koleksi online. Koleksinya juga dikembangkan, tidak hanya koleksi teks, tapi koleksi e-book, e-research, dan sebagainya. Kemudian merencanakan perpustakaan juga sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaannya juga begitu, dan mengikuti tren digital. Ya. Bapak Ibu sekarang pustakawannya juga harus melek dalam digital. Ya, dalam transformasi perusahaan ini, pustakawan dapat menjawab semua pertanyaan dan tantangan tentang pemberdayaan perpustakaan dalam budaya digital. Tahu tentang manajemen pengetahuan, sistem informasi, dan memberikan solusi yang terbaik dalam kebutuhan informasi masyarakat di era digital. Ini harapan tadi sesuai dengan isu-isu strategis di depan bahwa kita sudah masuk dalam ranah teknologi digital. Bapak Ibu, saya sampaikan ada beberapa program dan kegiatan yang pengembangan layanan perpustakaan di era digital. Khususnya yang di Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina perpustakaan telah melakukan penguatan sarana TIK, kemudian membentuk big data. Data ini mencakup berbagai data tentang perpustakaan, data tentang koleksinya, data tentang lingkungan masyarakat di sekitar, data potensi wilayah kita masukkan, kemudian data tidak hanya jumlah pengunjung dan sebagainya kita kaji, kemudian ada server yang kita kembangkan, jaringan nasional perpustakaan juga kita kembangkan, sehingga kita sudah mempunyai ini slide ya yang bisa digunakan oleh semua perpustakaan di Indonesia dan menggunakan koleksi online kita. Kemudian juga ada advokasi interoperabilitas sistem informasi antar perpustakaan. Ini sudah kita lakukan melalui Indonesia OneSearch yang bisa digunakan oleh dalam layanan perpustakaan di secara nasional ya. Sudah ada sekitar 10.000 lebih perpustakaan yang tergabung dalam Indonesia OneSearch. Kemudian penguatan konten digital, kemudian penguatan koleksi digital, jadi e-book, research, Pusnas Indonesia OneSearch, kemudian penguatan e-library, penguatan media sosial. Jadi perpustakaan nasional berperan juga penyebarluasan informasinya melalui Facebook, Twitter, Line, YouTube, sehingga bisa masyarakat dimanapun bisa belajar mendapat pengetahuan yang sama secara online. Kemudian penguatan layanan perpustakaan dan penguatan literasi digital. Ini merupakan program dan pengembangan layanan perpustakaan di era digital yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bisa menciptakan program-program ini sehingga bisa bertransformasi di era digital saat ini. Ini adalah contoh-contoh e-research Bapak Ibu yang bisa diakses secara gratis ya. Dan ini ada e-Pusnas yang bisa diakses secara gratis. Dan ada mobil perpustakaan keliling tadi yang
Yang styling ini dilengkapi dengan peralatan elektronik Bapak Ibu. Jadi koleksinya tidak hanya buku tercetak, tapi disediakan jaringan internet di mobil itu sehingga bisa berkeliling ke sekolah, ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan styling ini, perpustakaan elektronik keliling ini, dan menjangkau semua wilayah. Bapak sekalian, ada beberapa program pemberdayaan lain perpustakaan yang bisa dilakukan masyarakat ini. Pertama, kita bisa mengenalkan teknologi baru dan memberikan pelatihan, mengembangkan potensi diri pada golongan pemuda Bapak Ibu ini, khusus misalnya perpustakaan umum ya, menjadi perpustakaan umum. Kita mengumpulkan misalnya Karang Taruna dan sebagainya, kita berikan literasi tentang sains, tentang digital, literasi digital dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat dari golongan perempuan, gender ya, kita tidak bedakan, tetapi kita perlu kelompokkan ya agar spesialis ini tepat untuk sasaran informasi yang kita berikan dengan melalui pemberdayaan kaum wanita dengan segala potensi yang dimiliki melalui pelatihan dan pendekatan pendidikan kriya. Ini merupakan penerapan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi ya. Jadi kita undang para ibu-ibu rumah tangga dengan menggunakan koleksi ilmu terapan, cara memasak yang benar, cara meningkatkan membuat kuliner dan sebagainya. Kemudian kita agar ibu rumah tangga, kemudian perempuan-perempuan di wilayah sekitar Bapak Ibu ini meningkat potensi ekonominya. Kemudian mengembangkan keterampilan berbasis potensi lokal, masyarakat mampu meningkatkan sejahtera, kemudian menjadikan perpustakaan sebagai tempat memacu kreativitas, menemukan kapitalisasi dan melestarikan budaya. Jadi diharapkan masyarakat lebih mendapat fasilitas dari perpustakaan melalui tadi penyediaan sarana sehingga bisa melakukan kreativitas masyarakat itu bisa tersalurkan dengan penyediaan program yang dilakukan oleh perpustakaan. Misalnya yang hobi dengan wayang misalnya, program seni tari, kita sediakan ruangan dan pelatih tari misalnya. Ini kan untuk yang suka hobi dengan kreativitas puisi misalnya, kita adakan lomba membaca puisi yang perpustakaan memberikan hadiah ya, atau memberikan ruang untuk pentas seni masyarakat di sekitar itu, pemuda dan sebagainya. Ini diharapkan sampai ke sana. Kemudian mengembangkan masyarakat untuk memiliki kemampuan berwirausaha. Ini yang tadi saya sampaikan, ada kita memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan pembuatan konten digital, ya, digital marketing. Bagaimana memasarkan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa dilakukan secara online, dan kita berikan pelatihannya, dan ini sangat dimungkinkan sehingga perpustakaan tidak lagi hanya menunggu pasif ya, nganggur, kemudian koleksinya menumpuk koleksi tidak digunakan, kemudian pustakawannya juga bisa belanja kemana-mana, tapi harus aktif dan bisa membantu masyarakat di sekitarnya untuk menciptakan kesejahteraan di. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjut ke diskusi, barangkali masih ada waktu. Nanti kita bisa langsung diskusi Bapak Ibu yang apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Dan saya pesan Ayu terus membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan materi dari Ibu Sri Sumekar. Berikutnya silahkan jika ada yang ingin bertanya. Dari tadi Pak Abdul Rohim ya sudah raise hand. Silahkan Pak Abdul Rohim. Ya, terima kasih Pak. Apa terdengar jelas suara saya? Terdengar Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman
Diklat Layanan Perpustakaan, juga Bu Sri sebagai pemateri dan Pak Haryo sebagai host perwakilan dari Perpusnas. Yang saya tanyakan adalah berbicara terkait kebijakan, sudah pasti kita sadar atau tahu bahwa ada peran yang membuat kebijakan, ada yang menjalankan kebijakan, dan ada yang mengawasi serta mengevaluasi kebijakan tersebut. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sudah sejauh manakah Perpusnas dalam hal ini sebagai regulator atau pembuat kebijakan mengawasi dan mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, yang produknya adalah salah satunya Standar Nasional Perpustakaan di PRK nomor 11 tahun 2017 kalau nggak salah, koreksi saya bila saya salah. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, mungkin saya akan observasi langsung untuk pertanyaan ini, yaitu contoh, ya tentu kita mengetahui ada akreditasi perpustakaan bagi sekolah atau madrasah, mengacu pada produk dari kebijakan tadi, yaitu Perka 12/2017 sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan untuk sekolah atau madrasah. Sementara kita untuk memenuhi kriteria tersebut terkait dan prasarana perpustakaan tentu harus mengacu pada Juknis, BOP, dan BOS. Nah, dalam hal ini bunyi anggaran tersebut untuk perpustakaan alokasinya adalah sebesar 5% bila saya tidak salah atau koreksi saya. Namun yang jadi masalah atau jadi keresahan bagi kami di sekolah adalah tentunya anggaran tersebut sesuai skala prioritas yang ada di sekolah atau madrasah, yang sesuai dengan rencana strategis dan rencana jangka panjang sekolah atau madrasah, yang mengakibatkan anggaran untuk perpustakaan digunakan bila ada dalam tanda kutip sisanya saja. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua adalah, ini masih mohon maaf Pak Abdul Rohim, ya. Sepertinya pengajarnya terpental, jadi kita tunggu dulu ya Pak, Oh iya Pak. Bu Sri Sumekara masuk kembali. Oh iya, baik. Ya. Narasumbernya error konten. Halo Mas Aryo. Iya Bu, waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan. Saya pindah ke HP aja. Oh iya. Mas Pak Abdul Rahim ya. Mohon maaf Iya, saya pakai HP aja. Oh iya, nggak apa-apa. Dari Jakarta Timur ya Mas ya? Dari Iya betul, SMA. dari Jakarta Timur, dari MAN 18. Oh ya, ini udah masuk lagi. Oh, iya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi Mas Arya menyampaikan bagaimana pembagian kebijakan ini ya. Halo. Iya Pak Abdul Rohim, mungkin diulang pertanyaannya Pak. Oh iya, saya ulang aja ke intinya aja, mungkin terkait kebijakan. Pertanyaan saya sudah sejauh mana ke Perpusnas dalam hal ini sebagai regulator pembuat kebijakan mengawasi dan mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, karena keresahan kami di sekolah adalah memenuhi akreditasi sekolah, tentunya kita mengacu pada Perka 12/2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan dalam ini sekolah atau madrasah, di mana turunan anggaran tersebut
tersebut adalah alokasinya di BOP atau BOS sebesar 5%. Namun dalam hal ini, di sekolah pun juga kita kan punya rencana strategis atau rencana jangka panjang sekolah yang terkadang dalam hal ini anggaran 5% alokasi tersebut tidak mendapatkan gitu, hanya sisa saja. Nah, pertanyaan adalah yang kedua, sudah sejauh mana Perpusnas sebagai regulator pembuat kebijakan mengetahui hal ini, keresahan sekolah madrasah untuk memenuhi standar nasional perpustakaan tersebut, dan apa solusi untuk kami? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Demikian dari saya. Assalamualaikum Abdul Rahim warahmatullahi ya? wabarakatuh. Abdul Rahim ya? Waalaikumsalam. Ya, Abdul Rahim Bu. Bukan Abdul Rahman ya? Baik. Memang perpustakaan sekolah ini kan jumlahnya paling banyak ya Pak ya di Indonesia ini. Jadi ada sekitar 130.000 perpustakaan sekolah yang kita bina. Dan kalau tidak salah baru sekitar 12% yang sudah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan tadi, ternyata ada beberapa kendala ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena banyaknya jumlah perpustakaan yang kita bina, jadi kita memang tidak ada khusus terkait dengan pembinaan perpustakaan sekolah, tapi kita koordinasikan dengan Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi tahun 2012 ini memang memberikan kedengaran ya Mas ya? Oh, enggak kedengaran. Maaf tadi kedengaran ya Mas Abdul Rahim? Dengar Pak Abdul Rahim? Halo? Dengar Ibu. Dengar ya? Tadi belum. Baik, Mas Pak Abdul Rahim. Jadi saya sampaikan bahwa jumlah perpustakaan sekolah di Indonesia ini paling banyak Pak Abdul Rahim ya, ada 130.000. Jadi mayoritas perpustakaan dari 164.610 tadi, yang paling banyak adalah perpustakaan sekolah Pak Abdul Rahim. Jadi kalau kita perhatikan memang selama ini yang kita lakukan adalah memberikan bantuan koleksi, tetapi tidak maksimal barangkali karena anggaran perpustakaan juga terbatas, ya, sekitar 600 sampai 700 miliar dibagi dalam semua jenis perpustakaan. Jadi memang untuk evaluasi apakah kebijakan yang kita susun sudah dilaksanakan oleh sekolah maupun pemerintah daerah, kita melakukan akreditasi tadi Pak Abdul Rahim. Jadi dengan komponen-komponen yang ada di standar nasional tadi, kita lakukan uji asesor ya, apakah perpustakaan tadi kalau sudah memenuhi semua standar yang kita komponen-komponen dalam standar nasional perpustakaan tadi, kita berikan akreditasinya A misalnya sesuai dengan kriteria standar. Kemudian yang belum cukup, yang belum semua, misalnya 70% baru memenuhi, kita berikan standar akreditasi B, dan itu standar minimal ya. Itu merupakan salah satu upaya kita memberikan masukan kepada pemangku kepentingan di sekolah maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini loh kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia. Jadi tentu saja kita hanya bisa memberikan ini ya, apa ini sampai dengan anggaran. Tapi kita berupaya agar itu masuk di undang-undang, bahwa anggaran bukan undang-undang ya, tapi ada koordinasi khusus, misalnya 5% dari BOS untuk perpustakaan ini dalam rapat-rapat koordinasi. Makanya rapat koordinasi perpustakaan yang dilakukan secara nasional itu melibatkan dari berbagai unsur kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga bisa menjadikan ajang komunikasi dalam pengembangan layanan perpustakaan di Indonesia, baik dari sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi sejauh ini hanya itu saja Pak Abdul Rahimnya, karena kondisi perpustakaan di Indonesia memang sangat luar biasa, apalagi perpustakaan sekolah. Dan ini mungkin bisa diambil dari kita koordinasikan lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi ini memang perlu kerja keras, dan insya Allah Pak Abdul Rahim dengan mati lagi.
dengan upaya-upaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk layanan perpustakaan sekolah. Memang banyak banget perpustakaan sekolah yang harus dibina, belum sekolah madrasah dan sebagainya, sekolah dan madrasah. Saya kira itu Pak Abdul Rahim ya, semoga bisa. Sebetulnya forum perpustakaan sekolah juga diperlukan di sini. Ya, diharapkan dengan adanya forum perpustakaan sekolah yang sudah difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional, ini juga bisa memberikan masukan, kemudian memberikan grand design bagaimana pengembangan perpustakaan sekolah, mendukung perpustakaan nasional dalam kegiatan tersebut. Tapi dengan terbatasnya anggaran, kita melakukan evaluasinya ya terbatas itu Pak Abdul Rahim ya, memberikan laporan hasil akreditasi yang memang kondisinya memang belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Tapi di Renstra Perpustakaan Nasional sendiri, kita sudah mempunyai target-target ya Pak. Renstra jangka panjang untuk perpustakaan sekolah misalnya 50% di tahun 2025 misalnya sekitar 50% perpustakaan sekolah sudah sesuai dengan standar begitu Pak. Upaya-upaya kita adalah memberikan bantuan koleksi dan bimbingan Pak. Karena terus terang untuk Kemendikbud sendiri juga memberikan bantuan perpustakaan untuk perpustakaan sekolah ya. Jadi kita hanya terbatas dalam pemberikan pedoman-pedoman teknis dan bimbingan serta bantuan koleksi, itu pun tidak semua sekolah bisa dilakukan. Saya kira itu Pak Abdul Rahim ya. Bisa diterima Pak Abdul Rahim? Ya, baik Bu. Kebetulan saya juga perwakilan dari Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah. Gitu ya. Iya, tolong Pak Abdul Rahim. Memang kita sudah membuat grand design, terus juga kita sudah usaha bersama teman-teman baik di sekolah, baik di madrasah ataupun di ini terkait anggaran ini, alokasi anggaran ini, memang kita sounding ke Perpusnas. Mungkin memang karena satu kemewahan belum bisa terlaksana. Ya itu Bu. Sebenarnya kan ada ATPUSI juga ya? Iya betul Bu, ada ATPUSI. Ya. Ini yang perlu gregetnya perlu ditambah itu Pak Abdul Rahim ya. Kita concern di pusat ini sekarang untuk agar perpustakaan mempunyai NPP dulu, karena yang kita NPP ya. Iya, karena banyak perpustakaan sekolah atau madrasah itu belum memiliki NPP. NPP ya. Iya. Ya. Saya kira cukup Pak Abdul Rahim ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas saran dan solusinya. Baik. Ya, terima kasih Bu Sri Sumbakar atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Suprapti. Silahkan Ibu Suprapti. Terima kasih Pak atas waktunya. Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar jelas Bu Suprapti. Wajahnya juga terlihat jelas. Ya, terima kasih. Begini Bu, kami kan habis akreditasi tahun dari mana? Ya maaf. Dari SMK Ma'arif 3 Wates DIY Bu. Oh, dari Wates ya. Ya baik Bu. Ibu, kemarin tahun 2021 kami baru selesai akreditasi. Dengan kondisi yang sangat karena ada relaksasi dan ada akreditasi ya Bu. Kami bersebelahan dengan SMA Ma'arif, kami SMK. Nah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi borang dan kami berharap kami itu paling enggak dapat B. Kok ternyata pas di BPAD kami dapat C dan kami menangis dan merasa saya selaku kepala perpus gagal Bu. Nah Pak Hadi sampai bersedih hati Bu, Pak Hadi BPAD Jogja itu memberikan saya surat untuk banding. Nah bagaimana caranya saya bisa banding? Karena saya merasa bersalah sekali Bu dengan perjuangan teman-teman yang kondisinya saat itu masih COVID. Perjuangan kami menjadikan perpus kami seperti ini Bu. Ini perjuangan sekali. Dari yang nggak punya apa-apa kami berusaha untuk bisa memenuhi borang ya Bu. Nah dengan biaya yang memang sebenarnya anggarannya ya. Nah itu kami mohon solusinya Bu, kata Pak Hadi kami bisa banding. Nah bagaimana caranya, mungkin dari Ibu ada nanti caranya seperti apa, seperti Ibu itu Bu yang ingin saya tanyakan. Baik, Terima kasih. Ya,
Saya ikut prihatin ya Bu ya. Memang Ibu selama COVID ini kan melalui portofolio ya Ibu ya. Jadi memang data dukung semuanya dikirim, diupload dan sebagainya. Tidak ada visitasi ke lapangan ya Bu ya. Itu yang mungkin menjadi kelemahan kita semua. Barangkali Ibu memang di sana ini asesornya dari Perpustakaan Nasional semua ya Bu. Yang menentukan itu dari BIP. Ya. Boleh baik Ibu mengajukan surat aja, surat permohonan kepada Kepala Perpustakaan Nasional melalui mungkin didukung oleh BPAD ya Bu ya, Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Ya, Bu. Jogja Pak Hadi itu. Nanti ditujukan kepada Perpustakaan Nasional, mohon ditinjau kembali apakah dengan dokumen-dokumen yang sudah dikirim kemarin, dikirim lagi ya. Barangkali ada yang kelewat barangkali Ibu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi barangkali ada dokumen yang belum diupload, apa ternyata data dokumennya. Kadang-kadang ini Bu, ada yang dibikin malam itu juga gitu. Seperti data statistik misalnya, data pengunjung. Itu tulisannya sama, kan kurang meyakinkan gitu kan. Barangkali itu Bu salah satu. Tapi Ibu boleh mengajukan surat permohonan untuk meninjau kembali akreditasi perpustakaan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional begitu. Ya. Saya kira itu Bu Prati ya, semoga terus semangat Bu. Semoga bisa dapat tetap semangat ini Bu. Baik, Bu. Terima kasih Bu Sri. Ya, Bu Prati, Iya, berikutnya mungkin yang terakhir kali ya Bu, udah jam 9.30 kurang 2 menit. Kepada Pak Yanuar silahkan. Masih ada 2 Pak. Masih ada 2. Dihabisin sampai Bu Rindi ya? Ya, dihabiskan saja ya. Oke, baik. Pak Yanuar silahkan Pak Yanuar. Izin Bu, dengar suara saya Bu. Ya, masih kecil ini Mas Yanuar ya, dari SD ya, masih SD ya Mas. Iya. Saya Yanul Hanif dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Bu. Oh gitu. Ya, izin bertanya. Ya. Izin bertanya Bu, apakah ada kebijakan yang mengikat? Mungkin ini mewakili juga pertanyaan teman-teman dari perpustakaan sekolah juga, perpustakaan desa juga mungkin, apakah ada kebijakan atau regulasi yang mengikat untuk pemerataan layanan perpustakaan Ibu? Jadi contoh nih Bu, kita mau pembinaan Bu ya. Apabila itu tidak ada regulasi yang mengikat, ini pemerintah kayak pemerintah desa ataupun lembaga pendidikan itu seperti apa ya Bu ya? Kayak nggak semua meremehkan, tapi banyak yang sedikit banyak. Iya. Jadi apakah ada regulasi yang mengikat atau kebijakan yang mengikat dari kementerian, instansi pembina masing-masing lembaga pendidikan mungkin untuk pemerataan layanan juga Bu. Nanti mungkin juga impact-nya ke tingkat kegemaran baca kita di kabupaten kota juga meningkat, sama indeks pembangunan literasi masyarakatnya juga mungkin lebih meningkat lagi. Kita juga mau tanya Bu, itu aja. Apakah ada kebijakan yang mengikat? Kalau memang nggak ada, mungkin ada solusi dari Perpusnas seperti itu, agar kita sebagai pemerintah kabupaten kota itu bisa bukan mengintervensi Bu ya, tapi mengikat para lembaga ini untuk wajib untuk mendirikan perpustakaan beserta unsurnya, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, Pak siapa tadi lupa? Pak Yanuar ya? Pak Yanuar ya? Iya Bu. Mas Yanuar, masih muda. Terkait dengan pembinaan Pak ya, fungsi pembinaan di kabupaten kota kan sudah diatur ya, bahwa kabupaten kota, Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota itu hanya membina untuk sekolah SD dan SMP ya Pak ya, yang SMA di provinsi. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak. Jadi undang-undang tentang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2000 berapa tuh? 5 ya, lupa saya. 23 tahun 2015 atau 14 itu menggariskan bahwa setiap kabupaten kota memiliki perpustakaan, tetapi tidak mewajibkan bahwa sekolah harus memiliki perpustakaan. Itu yang belum kita lakukan Pak. Tetapi dengan adanya fungsi pembinaan tadi, itu seharusnya ada peraturan Pak, peraturan dari kabupaten, bupati Pak Yanuar. Jadi kebijakan di Perpustakaan Nasional kan terkait dengan undang-undang dan PP itu sudah menggariskan bahwa setiap perpustakaan sekolah memiliki perpustakaan gitu. Tapi dengan lebih kuat lagi bila ada peraturan bupati. Sudah ada Pak Yanuar ya? Kalau perbubnya kita masih ada penyelenggaraan perpustakaan saja Ibu.
tidak sampai detail ke sekolah ya. Masih belum. Iya, karena untuk kita buat pergub kan kita juga butuh dasarnya dari atas, Ibu. Minimal dari pergub kalau gitu. Ya. Nanti kita diskusikan bareng. Mungkin dari Dinas Perpustakaan Provinsi dulu ya. Karena dengan adanya otonomi daerah ini, jadi kewenangan kita kan nggak sampai ke sana ya Pak ya. Pusat tidak sampai ada otonomi yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah. Jadi mungkin Mas Januar Pak yang sudah muda ini memberikan masukan kepada Pak Kepala Perpustakaan untuk berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi untuk membuat peraturan terkait dengan pembinaan ini. Tetapi memang dipilah kabupaten kota hanya punya kewenangan untuk membina perpustakaan SD dan SMP. Ya, untuk SLTA dibina oleh Dinas Provinsi. Dan untuk mungkin desa juga mungkin. Iya desa, yang desa, ya. Jadi mungkin sosialisasi dari Bapak Kepala yang itu tadi yang stakeholder itu penting Pak Yanuar. Jadi kita harus memberikan kalau kita datang tiba-tiba Pak saya membina gitu ya mereka juga mungkin agak itu ya sinis ya. Sekali. Nah ya seperti itu. Ya, kita kumpulkan dulu kepala sekolahnya, kita berikan motivasi, berikan pemberitahuan bahwa ini ada kewajiban dari perpustakaan kota untuk melakukan pembinaan. Pak Yanuar ya, kedengar Pak Yanuar? Iya Bu. Halo. Siap. Ya, kita bisa berdiskusi di lain kesempatan Mas Edi. Siap. Saya bangga dengan semangat Mas Januar, Mas Julia. Pustawannya Mas. Baik, terima kasih Mas Januar. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Ibu Rindi. Silakan Ibu Rindi. Ya, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oh ya. Ya, satu aja. Terkait dari tadi yang teman-teman Ibu Bapak yang sampaikan, saya dari mana, Ibu? Saya dari SD Tilil Kota Bandung. Oh, di Bandung ya? Ya, betul. Ya, Bu Rindi. Ya, tadi kan Ibu menyinggung tentang kepala sekolah juga harus disampaikan. Terus terkait dana juga. Nah, selama ini kan yang mengetahui dana BIMTEK dan akreditasi itu memang teman-teman dari perpustakaan. Dan memang akreditasi sekolah pun memang salah satunya untuk memenuhi akreditasi sekolah itu memang harus ada perpustakaan. Tapi sejauh ini sedikit banyaknya kepala sekolah belum sadar harus menyisihkan dana BOS untuk perpustakaan. Nah, mungkin kalau saya dapat informasi dari teman-teman yang di SMP, ada kepala sekolah yang memang sudah memberikan sebagian dananya tuh untuk perpustakaan. Jadi tidak diganggu-gugat dengan fasilitas sekolah yang lainnya. Tapi kalau untuk di SD, sepertinya belum ada edukasi seperti itu. Nah, kalau saran dari saya, bagaimana tidak hanya kami sebagai pustakawan, tapi kepala sekolah juga yang memegang kebijakan untuk diedukasi bahwa memang dana itu penting gitu untuk mengembangkan perpustakaan, tidak hanya menuntut perpustakaan harus baik, harus bagus, tata tertibnya bagus gitu. Ya. Baik, Ibu Rindi. Halo. Ya. Keren ya Bu ya. Jadi gini Ibu, untuk kepala perpustakaan itu memang ada diklat khusus ya Bu ya, sebenarnya manajemen perpustakaan. Mungkin kepala sekolahnya ikutkan saja Bu. Mungkin kalau dikhususkan undangan untuk kepala sekolah lebih baik ya dibanding lebih baik ya Bu ya. Iya. Nah, kalau di SD susunan manajemennya belum ada kepala perpustakaan, kebanyakan pasti satu, malahan ada yang tidak ada atau enggak hanya merangkap misalnya guru dimandatkan gitu, jadi double job. Iya betul. Ibu sudah diskusi dengan Pak Kepalanya ya Bu ya? Kepala sekolah.
dengan yang dulu kepala sekolah sudah, tapi memang responnya lebih slow. Kalau yang sekarang ibu kepala memang alhamdulillahnya ada respon oke, tinggal karena banyak PR di sekolah, jadi memang harus sedikit-sedikit ibunya gitu. Gitu ya. Mungkin ini Bu minta tolong dari perpustakaan umumnya di Bandung, Bandung. Bu. Ya, Kota Bandung. Pak siapa itu kan kenal juga barangkali Bu ya. Minta mohon ada sosialisasi, bukan itu ya, sosialisasi aja terkait dengan peraturan tadi 5% dana bos tadi Bu. Oh, jadi minta agar semua kepala sekolah, mungkin dari Ibu nggak apa-apa, dari inisiatif dari pustakawan untuk minta kepada Perpustakaan Umum Kabupaten Kota memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan bidang kepustakawan tadi Bu. Jadi tidak hanya semuanya kita kupas nanti, tidak hanya itu. Kalau saran saya begitu Bu. Ya. Begitu. Tapi kalau berarti saya menghubungi dulu dari pihak Perpustakaan Kota Bandung menyampaikan seperti itu gitu. Ya kan. Iya Ibu. Jadi mereka yang dari pihak perpustakaan kabupaten kota yang Kota Bandung sosialisasi di situ gitu. Udah, iya di Kota Bandung tadi. Ya. Saya kira ini Bu Pak siapa itu lupa saya di Kota Bandung itu juga. Saya kenalnya Pak baik, Dida. Oh Pak Dida ya, Pak Dida iya. bukan kepalanya ya? Bukan. Kalau bisa langsung surat saja Bu, surat saja. Biasanya kan ada pertemuan juga ya di mana di kabupaten di Kota Bandungnya Bu. Ada ini enggak undangan-undangan gitu enggak Bu? Terakhir saya seminar ikut BIMTEK, tapi enggak ketemu sama beliau, ketemunya sama pemateri langsung. Oh gitu. Mungkin juga bisa melalui forum perpustakaan sekolah yang ada di Bandung, barangkali bisa. Nah, sayangnya di Kota Bandung itu belum ada terkoordinasi. Kalau di Bandung tuh kan kayak operator TU ada ada kumpulannya. Nah, di Kota Bandung belum ada kumpulan perpustakaannya, pustakawannya belum ada. Baik Bu, nanti saya sampaikan di sini Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi ya, yang membina seluruh perpustakaan sekolah, nanti biar ada surat dari Perpustakaan Nasional untuk membentuk forum perpustakaan sekolah ya Bu ya, diharapkan bisa jadi mitra para pustakawan sekolah untuk menyampaikan inspirasi dan usulan-usulan yang perlu disampaikan kepada pejabat yang Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota maupun provinsi ya Bu. Bu Rindi ya, tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Bu Rindi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik. Mas Arya cukup ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri Sumakar atas pengetahuannya yang diberikan pada hari ini. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Ibu Mekar, sekali lagi mohon maaf atas mengucapkan kekurangannya. Terima kasih semuanya. Mas Arya, terima kasih. Ya, sama-sama saya Bu. ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini jaringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir di LDK dan juga ada tes formatifnya juga di LDK. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan end Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.